Kembali lagi bersama kami di channel Rane Official Trip. Kali ini kami cuman berdua guys. Teman yang satu lagi ada kesibukan, jadi nggak bisa bareng sama kita malam ini. Oke, nggak usah lama-lama ya. Kita nggak ada apa ya, seperti biasa kita buat ketawa-tawa. Nggak, malam ini kita lebih Ngobrol serius. tentang masalah sehari-hari gitu. Ya. Kebetulan saya udah berkeluarga, jadi saya lebih banyak tahu daripada dia. Iya, saya masih jujur. Anda bisa cari saya di sini. Oke, langsung saja pertanyaan pertama buat Bang Heri. Jadi pertanyaannya tentang masalah yang kita dapatkan setiap hari maupun jam ini. Ya. Jadi dulu katanya saya sering dengar lagi, saya Sering dengar dengar. sendiri. Ya, Kalau Bang Heri itu marah sampai pecah piring, barang-barang semuanya pecah. ya. Tidak pernah langsung ke orangnya, tapi melewati barang-barang. Nah, apa memang lewat itu Bang Heri marah untuk menyelesaikan masalah atau gimana sih Bang Heri? Ya. Ini mungkin saya bercerita tentang konteks masalah rumah tangga ya. Ya, Karena saya melakukan itu di saat saya bermasalah dengan istri saya itu. ya, Apa ya? Kalau saya marah itu, kalau saya masalah dengan istri, kalau memang udah benar-benar kesal ya, pasti saya lampiaskan ke barang gitu. Karena kalau apa, saya lebih keseringan ke barang daripada saya mukul orangnya gitu. Tapi lama-kelamaan saya berpikir ya, sempat saya menyempatkan waktu khusus untuk pikir tentang masalah gitu. Masalah itu apa sih yang lebih baik? Karena saya merasa rugi setelah saya sadar, soalnya saya rugi. Entah kipas angin yang pecah, baru beli 2 hari pecah, rusak, beli lagi gitu. Iya. Jadi saya merasa rugi. Jadi saya berpikir apa sih yang membuat saya merasa puas sesaat ketika lagi saya emosi gitu. Akhirnya saya coba berpikir. Terus ketika ada masalah saya coba tuangkan apa yang saya pikirkan gitu. Kalau sekarang itu, kalau saya lagi bermasalah sama istri, saya lebih banyak diam. Nah, kalau untuk keadaan sekarang ya, kalau dulu memang saya pemberontak, semua barang pecah. Berarti ya itu masalah itu yang sampai pecah piring itu dulu ya. Dulu. Tapi kalau sekarang udah punya Kalau kemampuan. sekarang udah apa ya, kalau orang bilang sedikit berubah lah. Seperti itu kali ya, dalam kehidupan kan pasti ada sisi berubahnya. Kalau sekarang lebih banyak diam dengan tunggu waktu yang pas, baru saya ngobrol dengan kepala dingin dengan istri. Lo gini loh, masalahnya gini loh gitu. Jadi saya nggak mau lagi sih pecahin barang-barang, karena saya sendiri yang rugi gitu. Saya sendiri yang capek nyari uang. Situ sendiri. Iya. Kalau saya mau pengen tanya ke abang nih, kan bro sendiri ini kan boleh bilang masih jomblo ya. Ya gitulah. Sekarang di masa-masa sekarang ya kan lagi jomblo nih. Ya. Apa yang bro pikirkan sekarang? Pikir happy aja, mumpung masih jomblo, nikmatin hidup dulu, atau ada rencana yang terpendam gitu? Saya langsung sebut satu aja sih. Kalau masalah cewek itu buat saya udah ada lagi yang harus saya cari. Mungkin kalau Tuhan ngasih dengan tidak sengaja saya ketemu, mungkin bisa. Tapi untuk saya yang mencari, rasa itu nggak mungkin banget. Karena Sorry, saya potong ya. Yeah. Sorry. Kalau untuk masalah cewek nggak mungkin dicari. Nggak mungkin dicari. Karena saya nggak ada lagi untuk lihat situ. Jadi saya bisa tangkap nih, berarti pernah mengalami suatu trauma yang sangat besar. Oh ya? itu ada.
Memang dulu saya pernah ya dibilang pacar juga merasa aneh buat saya, dibilang istri saya juga merasa aneh. Tapi saya punya satu anak, tapi ya itulah yang saya nggak tahu ceritanya. Kalau cerita lebih panjang mungkin lebih panjang yang bisa dijelaskan. Jadi kalau yang saya mungkin fokuskan sekarang itu adalah pertama saya harus kerja, kedua mungkin ya isi waktu yang lebih berguna, yang mungkin yang kosong-kosong waktunya mungkin saya isi dengan yang hal yang berguna buat sesuatu yang menghasilkan ya. Mungkin itu sih yang saya lagi fokus sekarang. Mantap sih Bang. Tidak apa ya, saya juga walaupun saya udah punya istri ya, saya orangnya suka bergaul lah. Tidak semua orang berpikir sama kayak bro nih, maksudnya yang lebih pikir kayak kerja. Tapi menurut saya itu sangat bagus sekali sih. Karena semakin bertambahnya umur, semakin kita menghadapi masalah yang lebih besar. Ya, masalah lebih besar. Ya. Jadi jangan kita menyia-nyiakan waktu yang ada gitu. Iya, kita harus ya kita kan sekarang masih ya bilang umur muda lah ya. Ya, masih muda. Ya selagi kita masih muda, masih punya semangat, masih punya kekuatan, kita harus bisa melakukan hal-hal yang lebih berguna untuk bukan untuk orang lain, tapi buat kita sendiri gitu. Ya. Boleh juga buat orang lain. Mungkin apa ya? Kalau kita bilang ke orang lain, berarti itu sama halnya kita beribadah. Ya. Kalau diri kita sendiri berguna buat orang lain, itu hal yang positif banget. Iya. Tapi untuk yang lebih utama itu bagaimana kita berguna buat diri kita sendiri dulu. Iya. Setelah kita bisa melakukan itu, baru kita memikirkan orang lain. Tidak ada salahnya kita kan gini sih. Memang itu tadi ya, kita harus peduli dulu dengan diri kita sendiri, baru peduli dengan orang lain. Gimana mungkin kita peduli orang lain dulu baru peduli, itu salah kalau saya sih. Jadi perbaiki dulu diri sendiri ya. Iya. Benar sih. Terus abang sekarang ini kan dalam kebebasan gitu ya, dalam tanda kutip nggak ada yang ikat gitu. Artinya anak istri gitu. Abang masih sering nongkrong sama teman, minum-minum bareng. Kalau masalah itu sebenarnya itu hal yang buat saya itu saya nggak suka sebenarnya. Nggak suka ya bang? Nggak. Minum-minum alkohol gitu. Memang dulu ya, saya memang dulu peminum berat. Tapi sekarang saya udah mulai sadar bahwa itu nggak penting sih. Ya. Dan soal nongkrong pun walaupun nggak tanpa minum, saya itu sebenarnya nggak suka. Nggak suka Nongkrong itu, ini jujur saya nggak suka nongkrong. Karena apalagi kalau ya hal yang membosankan, yang diobrol-obrolkan yang nggak terpenting buat saya, itu saya mungkin untuk menghargai sih mungkin 5 menit saya dulu udah pulang. Tapi dulu suka nongkrong. Ya kalau masih saat itu yang saya masih minum-minum, bahkan saya semua mungkin tempat acara saya singgahi. Sekarang pertanyaan saya lebih mendalam lagi. Dulu rajin minum alkohol, maksudnya suka minum alkohol, suka nongkrong kemana-kemana, ke tempat-tempat acara gitu ya. Sekarang semuanya abang nggak suka gitu ya? Iya. Maksudnya minum alkohol enggak, nongkrong terlalu lama dengan teman itu nggak suka gitu. Apa sih yang membuat abang begitu drastis berubah gitu? Saya juga nggak tahu sih, itu merasa aneh buat diri saya sendiri. Perubahan itu dengan sendirinya datang. Apa-apa yang saya lakukan di saat bersama teman nongkrong itu menimbulkan kebosanan buat saya. Lebih memilih untuk sendiri. Mungkin kalau mungkin ada sebuah acara atau mungkin mungkin jangan datang. Tapi kalau yang untuk ngobrol biasa yang saya nggak terlalu hobi di situ sih. Keren sih. Nah kalau abang nih,
masalah nongkrong, saya kan balik tanya masalah nongkrong. Wow. Ini kan udah masuk dalam kategori pergaulan ya. Ya, nggak apa-apa. Gimana, masih suka, sekarang udah punya istri, anak, masih suka nongkrong, ngumpul-ngumpul sama teman atau gimana? Kalau masalah nongkrong ya, saya dari dulu itu orang suka banget nongkrong. Kalau sampai sekarang pun masih begitu, saya suka nongkrong sama teman. Tapi kalau nongkrong itu sekarang saya agak batasi lah. Contohnya kayak dulu saya pulangnya jam 1 jam 2, sekarang mungkin saya pulangnya jam setengah 11 atau jam 11, bisa jam 10 gitu. Karena kalau saya terlalu diam di kos terlalu lama itu malah kayak semacam saya capek untuk apa, saya selalu dihantui dengan pikiran-pikiran apa ya. Iya. Apalagi situasi sekarang ini susah nyari uang gitu ya, saya selalu dihantui dengan pikiran-pikiran bagaimana sih cari untuk segala macam gitu. Iya. Jadi saya lebih memilih keluar sebentar ngobrol dengan teman, tapi ngobrolnya yang lebih ke ranah apa ya, saya juga nggak suka ngobrol dengan teman kalau ngobrolnya yang omong kosong doang gitu. Iya. Jadi saya suka ngobrol dengan teman itu ketika kita curhat dia memberi solusi gitu, bukan malah larinya ke ngobrol-ngobrol yang tentang cewek, tentang nakalnya, tentang hebatnya. Kan udah punya istri kan ya harus sadar dong. Ya, jadi sadar sih kalau saya udah tua sebenarnya. Tapi saya nggak bisa batasi kalau masalah nongkrong sama teman. Jadi apa ya? Masalah sekarang apa namanya? Bingung ngomong apa. Santai bang, santai. Jadi dibuat santai. Kita kan berdua aja sekarang. Jadi sekarang yang abang cita-citanya mungkin sekarang ya, bukan yang hanya yang belum punya istri yang punya cita-cita, tapi bahkan yang punya istri udah masih punya cita-cita. Ya, Nah, abang sekarang masih punya cita-cita yang mau pingin bangunkan, yang pingin usahakan untuk harus bangun. Oh pasti Ada. Saya bukan terlahir dari keluarga kaya ya, jadi saya mengharapkan harta orang tua kali, no. Bahkan sekarang pun saya belum ada apa-apanya gitu, jadi masih banyak banget hal-hal yang saya belum capai gitu, yang masih saya impikan. Contohnya kayak sekarang kan saya masih kerja sama orang gitu. Iya. Saya kepingin banget tuh punya usaha sendiri. Iya. Pengen banget bahagiain orang tua itu dengan cara-cara saya sendiri yang belum tercapai gitu. Itu yang paling utama. Kenapa saya kerja keras, di sisi lain saya nafkahi anak istri ya. Iya. Yang paling dalam benak hati saya sekarang itu, saya pengen banget bahagiain orang tua dengan cara saya sendiri itu, dan itu belum tercapai sampai sekarang. Iya ya. Ya itulah ya, mungkin dari kesalahan yang tadinya kita udah obrolin, yang apa yang kita harus lakukan ketika kita punya masalah, yang artinya kita bukan harus lari ke tempat yang minum Ya, sama itu. mikir yang stres yang pada akhirnya itu akan menumpuk Ya, banyak masalah ya yang nggak selesai-selesai. ya kalau saya balik lagi ke masalah ya. Iya. Bukan saya nggak setuju ini ya. Iya. Namanya kita punya partner. Iya. Ketika kita lagi masalah boleh berpikir, boleh, tapi jangan Terlalu berlebihan ya. Iya. Saya sendiri pun saya pernah berlebihan banget memikirkan masalah gitu ya. Katanya dulu saya sering ketika punya masalah sering ngebut-ngebut motor ya. Oh sering, saya itu sering banget melakukan hal yang fatal kalau saya masalah. Bahkan jangankan itu fatal banget kalau lari motor ya. Bahkan di saat berpikir pun orang lain bilang kalau lagi masalah itu sakit kepala, padahal nggak sakit beneran nih kepala nih. Cuman apa? Yang ngumet.
ngomong doang aja sakit kepala gitu. Tapi saya benar-benar nyut kepala saya itu, otak kecil saya nyut gitu. Jadi itu saya merasa hal yang berlebihan gitu. Jadi boleh kita memikirkan suatu masalah itu adalah hal yang positif banget, manusiawi itu. Tapi alangkah lebih baiknya itu pikirkan yang penting-penting aja, jangan terlalu pikirkan bagaimana saya meratakan ini orang atau bagaimana saya cepat kaya ini detik pun, janganlah. Nah, Jadi tadi kan kalau punya masalah Pak, otomatis stres ya. ya, Mikir. Nah, gimana Abang supaya untuk menghilangkan stres ini, mencari suasana yang membuat kepala ini harus dingin lagi? obatnya itu ya, kalau saya nggak lari ke nongkrong ke taman dulu, menyendiri dulu, lebih banyak ke merenungkan sih. Pernah saya sempatkan 1-2 bulan gitu, untuk ketika saya lagi bermasalah saya larinya untuk ke Tuhan. Artinya saya membaca kitab suci saya kadang nyanyi agama saya, terus dengan berdoa gitu. Tapi sekarang saya kurang rajin karena mungkin sedikit masalah ya. Memang tenang banget pikiran tuh kalau kita lari. Setelah udah membaca dan berdoa. Ya, mungkin banyak yang belum percaya. Coba kalian lakukan dengan apapun agamamu gitu. Jangan pandang kita beda agama. Ya. Ketika kamu lagi bermasalah, lagi terpuruk, coba kamu lakukan sesuatu dengan mengenai agama ya, mengenai Tuhan gitu. Kamu berdoa dengan caramu sendiri, dengan keyakinanmu sendiri. Ya. Saya merasakan hal yang luar biasa sih kalau melakukan itu gitu. Benar-benar lega pikiran tanpa ada solusi dari orang lain, dari teman. Kayak merasa happy gitu, senang. Jadi kayak utang 30 juta pun nggak ada gitu, walaupun lenyap. Utang Ya, lenyap. ya itulah yang karena mungkin Tuhan di tempat kita harus meminta segala hal yang kita butuhkan gitu ya. Jadi kalau abang sekarang nggak ada niat cari cewek ya? Oh, itu udah nggak ada. Udah ya merasa gimana ya, merasa basi lah bos saya. Tapi saya mau tanya, penting nggak cewek dalam kehidupan abang? Sebenarnya memang penting sih, Sangat. tapi ya kalau sekarang bukannya nggak mau punya cewek, tapi memang nggak tahu kenapa saya nggak ada niat sama sekali sih cari yang kayak gitu, cari cewek. Mungkin kalau Tuhan ngasih tanpa saya sengaja ketemu mungkin bisa. Mungkin abang kurang normal kali ya? Mungkin bisa dibilang gitu kali ya. Aduh, nanti belajar di saya men. Kalau yang kurang normal belajar di saya. Belajar di dia. Saya normalkan. Bagian yang nggak normal belajar saya. Ya. Ya mungkin gitu aja kali ya video dari kami. Semoga video ini bisa menghibur. Mungkin ada yang mau ambil contohnya kali, walaupun nggak sebagus mungkin seperti orang lain ya. Ya begitulah kehidupan kami sehari-hari itu. Jadi ya terima kasih banyak buat yang nonton. Jangan lupa like, Subscribe dan komen. Oke.